semua, perkenalkan nama aku Iha Mufinka. Aku dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 1B, yang mana aku akan memaparkan suatu konsep, teori, dan implementasi suatu pembelajaran dalam pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD. Dan aku di sini akan memaparkan suatu konsep atau suatu teori dari Lev Vygotsky dan akan bertemakan pengembangan konsep Vygotsky di dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, di sini aku ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait teori yang dipaparkan oleh Lev Vygotsky. Yang mana teori Lev Vygotsky ini terkenal dengan namanya yaitu sosiokultural. Nah, kenapa sosiokultural? Karena di sini Lev Vygotsky itu menekankan bahwasanya perkembangan anak itu dimulai dari interaksi sosialnya serta budayanya. Dan teori Vygotsky ini memiliki beberapa konsep di dalamnya, yaitu yang pertama yaitu peran interaksi sosial. Nah, Lev Vygotsky ini menerangkan bahwasannya perkembangan anak itu hanya terjadi dalam individu. Namun, ia juga dipengaruhi oleh dunia sosial. Yang mana dunia sosial ini mereka melakukan interaksi dengan orang dewasa maupun teman sebayanya. Hal ini dikutip oleh perkataannya, yang mana ia mengatakan setiap fungsi di dalam perkembangan budaya anak atau sosial anak itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama itu adalah dunia sosial atau orang-orang selain dirinya. Yang kedua itu adalah dirinya sendiri atau intrapsikologis. Yang kedua, zona perkembangan proksimal. Ya, zona perkembangan proksimal atau yang disingkatnya itu ZPD merupakan jarak antara kemampuan yang dimiliki anak saat ini dengan kemampuan yang akan dicapai dengan bantuan orang lain atau teman sebayanya. Nah, maksudnya ini, ZPD ini memfasilitasikan kepada guru untuk menanyakan kembali terkait hal yang sudah diketahui oleh anak. Nah, proksimal ini memiliki bahasa Latin yaitu proximus yang artinya lebih dekat. Maksudnya, sang anak ini sudah mengetahui pembelajaran itu lebih dekat. Contohnya itu huruf hijaiyah. Nah, sebagian besar anak-anak itu pasti sudah mengenal itu huruf-huruf hijaiyah. Namun, saat guru bertanya mengenai gambar yang dipegangnya, contohnya itu adalah huruf ba. Anak itu pasti berpikir kembali. Yang dilihatnya itu huruf ba, ta, atau sa. Nah, inilah yang disebut dengan konsep ZPD. Yang mana ini bakal efisien untuk anak bertanya kepada temannya maupun bertanya kembali kepada gurunya terkait huruf apa yang dia lihatnya. Ketiga, scaffolding atau dukungan orang dewasa atau teman sebayanya dalam membantu anak melakukan tugas ZPD-nya ini atau pengukuran potensinya ini. Nah, kalau misalkan dalam ZPD, anak itu lebih diasah dalam potensialnya. Lebih tepatnya, sang guru itu menanyakan kembali terkait hal yang seharusnya ia sudah mengenalnya. Nah, scaffolding ini
Guru itu mendampingi sang anak dalam memberikan pemahaman kepada sang anak terkait huruf hijaiyah tersebut, kayak gimana cara penulisannya, gimana bentukannya dari huruf hijaiyah tersebut. Nah, kalau misalkan anak itu sudah mengetahuinya atau dia mulai terasah kemampuannya, nah, guru ini perlahan menarik bantuannya itu agar anak bisa belajar kembali atau belajar mandiri dari apa yang disampaikan oleh sang guru tersebut. Yang keempat, bahasa dan sosial. Vygotsky menekankan bahwasanya bahasa itu adalah suatu metode atau suatu alat bantu yang sangat penting untuk dipakai saat interaksi sosial, yang mana perkembangan anak itu dimulai dari bahasanya atau interaksi sosialnya. Tentu saja Vygotsky ini menjelaskan kalau misalkan anak itu berbicara sendiri kepada dirinya saat pembelajaran atau saat ia berpikir dalam pembelajaran, itu merupakan hal yang bagus untuk perkembangannya. Yang kelima, konteks budaya. Setiap budaya memiliki cara unik untuk berpikir dan belajar maupun berinteraksi. Hal ini mempengaruhi anak-anak untuk memahami dunia. Maksudnya di sini adalah lingkungan sosialnya. Tindakan dan nilai-nilai yang diajarkan membentuk cara pikir anak-anak. Nah, pada teori Vygotsky ini dia menerangkan bahwasanya konteks budaya ini memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama itu adalah nilai keyakinan, yang kedua adalah nilai bahasa, yang ketiga adalah alat budaya, dan yang terakhir adat istiadat serta interaksi sosial. Vygotsky menekankan bahwa konsep-konsep tersebut itu mempengaruhi anak dalam berpikir, memecahkan masalah, serta dalam pembelajarannya. Contoh dalam pembelajaran di sini ialah dari konteks budaya. Konteks budaya di sini adalah latar belakang dari masing-masing anak. Masing-masing anak memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Namun, pada pembelajaran di sini mereka bisa menjadikan budaya mereka yang berbeda-beda itu menjadi satu kekompakan atau satu penyelesaian masalah. Kalian pasti kepo kan dengan video-video anak-anak tersebut? Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Kamu lagi pengen belajar apa? Tahu. Aku pengen ngajarin kamu. Lalu videonya tahu nggak? Tahu. Coba itu nyanyiin alif, ba, ta, ya. Alif, ba, ta, sin, ha, ho, dan, do, sin, sa, do, do, alif, pa, po, alif, no, wow, alif, cepet dewasa nggak? Mau. Kok mau? Kenapa? Makanya naik kelasnya. Iya. Makanya naik kelas 1. Iya. Bisa. Tapi harus bisa sampai cita-cita. Asik. Kamu cita-cita apa nih? Jadi supir bis. Buat antar anak-anak sekolah. Oh, aku mau nanya, kamu tahu nggak huruf apa ini? Ini udah tahu ya. Terus kalau misalkan perbedaan antara ini sama ini apa? Za. Apa? Ini ini apa? Ini? Ini? Kok tadi ngomongnya enggak sih? Lupa. Coba tulis sekarang. Alif, ba, ta, gitu aja. Sampai ya. Sampai aku bilang berhenti ya. Pakai garis apa? Enggak usah. Tapi harus rapi ya.
Ya. Nah, coba gimana? Alif. Gimana? Alif, Ba. Ayo, Ba, gimana? Ba. Ba. Ini first. Ba. Terus abis Ba apa? Apa ayo? Tak. Tak. Terus Apa sih, Ba? oke. Nah, Bukan kayak gitu, Dit. Iya. Bukan. Namanya yang gede aja. Nih, yang ini. Yang lebih gede-gede aja. ayo istana yang kayak gimana ayo. Yang Ini jangan, ini jangan. Dadah.